Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya ini oli mau dipakai agak lama ya. Tapi ya karena ternyata nutupnya yang kemarin itu nggak sempurna ya. Penulis pikir sudah rapat tapi ternyata salah masang. Akhirnya ya olinya kocar kacir ternyata. Penulis barusan sadar dia tadi itu kok ada oli gitu ya di di garpunya, di pokoknya bagian yang dekatnya knalpot itu kok ono oli ini, dari mana sumbernya gitu. Olinya juga cukup banyak. Alah, ternyata tutupnya nggak begitu pas ya. Padahal terasa sudah rapat tapi ternyata mengsel ya gak tepat, jadinya ya olinya keluar semua. Tapi ini suara padahal masih termasuk bagus ya, tapi karena kena udara luar yo koyo ini penulis drain saja ya. Padahal ya lumayan api ya, lumayan halus, enak. Jadi ini oli bekas yang sudah nggak enak, penulis kasih Steliron setengah botol jadi enak lagi. Ya eman-eman sih, karena dari sisi kekentalan masih oke juga. Ya mau nggak mau ganti oli. Ya mungkin sekalian pakai oli Eni mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini drain oli Vastronnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Eni 20W50 yang sudah dicampuri gas olid G1000 separuh 50 atau 60 ml gitu kira-kira. Dan nggak seperti oli Eni aslinya, ini di kecepatan rendah, RPM rendah, suara mesin sudah halus ya. Jadi konsisten ya, oli apapun ketika pakai campurannya Steliron jadi RPM rendahnya halus. Mungkin karena kandungan gas oli G1000 nya, walau sedikit tapi didukung juga oleh ya antara minyak jagung baik KCO atau Mamazuka ataupun minyak wijen. Jadi ada beberapa Steliron yang penulis pakai minyak wijen ya. Kenapa minyak wijen? Karena minyak wijen itu ternyata licin sekali ya, terutama di RPM menengah. Jadi penulis sudah coba minyak wijen yang buatan Korea, mereknya lali. Yang satunya lagi yang cap bunga matahari, dan yang ternyata yang cap bunga matahari itu lebih oke. Untuk uji panggangnya juga yang minyak wijen itu juga tahan panas. Entah kenapa dulu nggak tahan panas, mungkin karena dulu itu yang penulis panas itu keraknya ya, yang endapan-endapannya. Sementara sekarang penulis nggak pakai sama sekali endapannya. Jadi misalnya orang masak gitu, untuk pakai minyak wijen kan dikocok dulu. Nah, nulis
biarkan mengendap. Dan kalau tanpa endapannya ternyata olinya minyak wijennya tahan panas. Dulu nggak tahan panas bagian endapannya, tapi rupanya ya yang minyaknya enggak. Jadi yang berfungsi melicinkan di Steliron itu efeknya beda-beda ya. Yang poronnya itu bikin halus suara mesin di keseluruhan rentang RPM, tapi nggak halus banget. Terus yang stearic acidnya, terutama untuk yang sudah mepet-mepet, seperti misalnya di RPM agak rendah atau sudah hampir ngebut. Terus yang gasoli G1000 nya menghaluskan ketika beban berat, yaitu ketika RPM rendah atau stasioner atau ketika sangat ngebut. Terus minyak goreng, minyak jagung, minyak wijen, minyak kedelai atau apapun itu berfungsi menghaluskan di ketika antara RPM rendah ke menengah atau dari menengah ke tinggi. Yang minyak silikonnya memberikan efek kental ya, jadi modelnya kayak aditif pengental yang fungsinya jadi bantalan. Jadi kan minyak silikon yang kita pakai itu kental. Nah, di part mesin itu jadi kayak bantalan. Jadi ketika dicampur dengan oli mesin, kekentalan minyak silikon yang besar ini membuatnya jadi bantalan penyangga untuk mencegah dua logam saling bergesekan. Ilustrasinya itu, ironinya seperti kalau gambaran antara oli mineral versus sintetik. Jadi digambarkan molekulnya sintetik itu seragam, sementara itu mineral beda-beda. Nah, itu yang antara oli dan minyak silikonnya yang jadi gede, olinya yang kecil. Nah, bagian minyak silikonnya ini jadi ganjel biar logam dengan logam nggak saling bergesekan. Ya tentu efeknya bakal beda dari aditif padatan ya. Jadi efeknya bukan pada RPM menengah tapi mepet-mepet ya. Jadi kalau minyak silikon itu ketika logam sudah hampir bersentuhan, nah itu waktu minyak silikonnya berfungsi. Sementara itu kalau yang aditif padatan nano kayak apa jenenge ya, C60 polerene itu apa meneh, nano grafin itu fungsinya kalau logam sudah hampir bersentuhan ya. Jadi logam sudah ya wis bersentuhan lah, bersentuhan tapi ringan ya. Bersentuhan tapi ringan itu ya ketika lebih tinggi dari stasioner. Dah, ini kalau nggak kencang sekali harus pelan sekali. Ketika lepas dari stasioner dan hampir mendekati kecepatan tinggi. Tapi ya namanya aditif ya nggak bisa bekerja sendiri, harus kombinasi. Entah apakah Steliron itu bisa ya pakai grafin, penulis nggak tahu, karena ya grafin itu rasanya kalau menurut penulis butuh dosis agak tinggi. Sementara itu kalau dosisnya tinggi mengendap. Jadi problemnya grafin menurut penulis itu adalah aditifnya mengendap. Yang kalau sudah mengendap, kalau di mesin bakal sulit ya untuk lepas ya. Menurut penulis gitu. Kalau minyak silikon kan cairan, ketika oli bersirkulasi lambat laun ya akan nyampur juga.
Ini sudah mau sampai kantor, jadi ya ternyata memang setelah tambah styliron jadi banyak perubahan pada olinya. Jadi yang asalnya di RPM rendah, rotok kasar, sekarang sudah lebih halus. Ya memang karena penulis cuma pakai dosis 50 ml, masih ada terdengar suara sak-sak gitu. Kalau mau full lebih halus lagi ya 100 ml. Tapi dengan 50 ml saja ini sudah sangat besar perubahannya. Jadi sebelumnya RPM tengah-tengah kasar, sekarang sudah lebih halus. Jadi ya memang sepertinya oli Eni 20W50 itu bermasalah pada soal buih ya, karena sekarang kok jadi halus, jadi enak, sementara sebelumnya nggak enak. Nggak enaknya bisa aja karena buihnya. Dibanding oli dieselnya, kan oli Jaso MA yang penuh coba sebelumnya itu nggak enak pol ya. Nah sekarang setelah tamburi styliron ya jadi layak pakai, penulis pakai kecepatan berapapun licin ya. Dari kecepatan paling rendah sih. Iya ya, sama sekali tanpa hambatan ya. Mulai dari paling rendah sampai ya kecepatan 80 tadi, itu terasa licin terus, nggak terasa hambatan. Padahal ini yang penulis pakai oli bekas ya, yang ketika sudah waktunya ganti ya mulai jadi kehambat di terutama kecepatan 40-nya. Ini sekarang enggak. Ya tentu kalau ada kesempatan penulis akan menyempurnakan resepnya styliron. Mungkin penggantinya G1000 ya, kalau misalnya bisa dapat aditif anti aus yang lebih bagus. Ada yang ngomong pakai Bruno nanti penulis cuplikan, kasih kutipannya. Pakai thermal grease ya, tapi thermal grease-nya harus yang mahal, karena kalau yang murah, yang mikro malah jadi abrasif. Penulis ya sayangnya masih belum bisa dapat itu ya, karena harganya cukup mahal, 3 ml 100.000. Bro-nya itu pakai 1,5 ml per 1 liter, artinya 50.000 lah. Cilarangi. Tapi ya itu menarik, cuma penulis ya belum bisa akses. Entah penulis kapan bisa punya kesempatan nyoba. Ujinya ya tentu uji pemanasan juga. Tapi kalau thermal grease biasa penulis sudah coba di kipas komputer yang wis macet ya, kan banyak penulis koleksi ya. Kipas komputer macet, terus penulis kasih grease itu ternyata nggak jadi makin kencang kalau sudah full, baru setelah dikasih oli samping jadi full. Tapi ketika campuran oli sampingnya dan thermal grease-nya itu sudah bercampur, ternyata jadi bunyi kipas, jadi bunyi sas gitu ya.
Terus itu sayangnya penulis nggak sempat merekam ketika diputer jadi bunyi kerasak-kerasak ya, tapi ketika digeser-geser bunyinya sudah jelas, masih jelas, masih sak gitu. Jadi kalau pakai thermal grease malah jadi berat. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.